Kita lihat kantor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan saya M. Rizky Apriando, saya Rian Dwi Wahyudi. Saya Wina Mel Putri. Di sini kami ingin mewawancara umum kepada seseorang tentang kesadaran berkontribusi. Baik, di sini saya Rian Dwi Wahyudi dan bersama narasumber saya. Di sini saya akan menanyakan kepada narasumber saya atau abang ini, apa peran konstitusi dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya peran konstitusi dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama itu menentukan dan membatasi kekuasaan negara. Nah, setelah itu menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dan hak asasi manusia. Baik, mungkin seperti itulah jawaban dari abang ini. Sekian dari saya, Rian Wahyudi. Terima kasih. Ini apa peran konstitusi dalam kehidupan sehari-hari? Peran konstitusi dalam kehidupan sehari-hari itu untuk menentukan dan membatasi kekuasaan negara, serta menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dan asasi manusia. Bisa disebut dengan HAM ya. Ya, begitulah kira-kira pemirsa. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya kepada Bang Dika, apa peran konstitusi dalam kehidupan sehari-hari? Peran konstitusi memiliki fungsi khusus untuk menentukan dan membatasi kekuasaan negara serta menjalin dan melindungi hak-hak warga negara dan asasi manusia atau HAM. Baik, mungkin segitulah jawaban dari Monika. Lebih dan kurangnya saya Rian Dwi Wahyudi. Baik, saya akan bertanya kepada abang ini, apa peran konstitusi dalam kehidupan sehari-hari? Peran konstitusi dalam kehidupan sehari-hari itu menentukan dan membatasi kekuasaan negara serta menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dan hak asasi manusia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang. Mungkin itulah pertanyaan dan jawaban dari abang. Saya berterima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya kepada abang ini, jelaskan apa yang dimaksud dan beri contoh konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Konstitusi adalah seperangkat aturan dasar dan berbagai ketentuan untuk mengatur fungsi serta struktur lembaga pemerintahan, termasuk dasar hubungan kerja sama antar negara dan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin itulah yang dapat saya pertanyakan kepada abang, dan terima kasih. Untuk itu sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wina Mel Putri dengan NIM 1C032020. Di sini saya akan mewawancarai bagaimana menurut abang tentang pentingnya kesadaran berkonstitusi? Oke, bicara tentang konstitusi, sepertinya di lingkungan kita sebagai mahasiswa ada yang namanya bentuk berkonstitusi secara praktis, contoh di organisasi. Mungkin kawan-kawan sebagai mahasiswa tahu adanya musyawarah anggota. Itulah bentuk konstitusi di lingkungan mahasiswa, di mana kita merujuk kepada pembentukan sebuah organisasi dengan tujuan dan nilai-nilai dan implementasinya di masyarakat dalam bentuk pemerintahan. Makanya di pemerintahan kita pada saat ini berbentuk konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Mel Putri dengan NIM D1C023020. Di sini saya akan mewawancarai saudari Via mengenai apa sih pendapat Anda tentang pentingnya kesadaran berkonstitusi? Menurut saya kesadaran dalam berkonstitusi itu sangat penting karena mencegah penyalahgunaan kekuasaan, menjamin hak asasi manusia, dan menjamin kedaulatan rakyat. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai Imelda tentang apa sih pendapat Anda tentang pentingnya kesadaran berkonstitusi? Menurut pendapat saya,
Kesadaran berkonstitusi itu sangat penting karena mengatur dan juga mengelola, melindungi hak-hak dasar warga negara. Nah, dengan kesadaran berkonstitusi ini sendiri, pemerintah dapat melindungi dan juga menjaga hak-hak dasar warga negara tersebut. Gitu. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai Gita tentang apa sih pendapat Anda tentang pentingnya kesadaran berkonstitusi? Menurut saya, kesadaran berkonstitusi itu adalah landasan hukum tertinggi dalam suatu negara. Dengan kesadaran berkonstitusi, pemerintah dan hukum akan berjalan lancar sesuai dengan aturan. Itu menurut saya. Baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Putri dari Di sini saya akan meminta pendapat tentang apa sih pentingnya kesadaran berkonstitusi. Konstitusi adalah dasar hukum apabila ada hak-hak kita yang dilanggar. Karena apa, kita bisa mengajukan kepada konstitusi apabila hukum-hukum yang berada di Indonesia itu tidak berjalan dengan baik. Perkenalkan, nama saya Rizky Apriando dengan NIM D1C02306 dan di sebelah saya ada Bang. Saya Griyadi Diprasyakti, saya berkuliah di Universitas Jambi, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Angkatan 2023. Oke, baik. Bang Kri. Oke. Mungkin di sini saya ingin menanyakan, Abang tahu nggak bisa apa itu kesadaran berkontribusi, Bang? Berkonstitusi dalam, ya, menurut Abang? Menurut saya ya, konstitusi itu adalah suatu otoritas tertinggi dalam suatu negara, dan yang dimana kalau Indonesia itu kita kan memegang ada namanya kebijakan demokrasi, yang dimana pada saat sekarang ini dari zaman Orde Baru sampai reformasi yang sekarang, kita tidak menemukan titik terang di antara konstitusi kita, yang dimana pemerintah tidak sesuai sempurna dengan rakyat. Jadi yang saya harapkan juga kepada konstitusi di Indonesia lebih baik dan adanya pemuda-pemudi yang memiliki ide dan gagasan yang lebih sempurna untuk membangun konstitusi Indonesia lebih baik lagi. Baik. Untuk diperkecil lagi gitu, Bang. Bagaimana tanggapan Abang tentang pemuda-pemuda yang ada di Jambi? Apakah sudah berkesadaran berkonstitusi, Bang? Saya ya, menurut kasus-kasus yang telah terjadi di Jambi khususnya, seperti kasus pokoknya banyak diwakilkan oleh mahasiswa ataupun masyarakat Jambi sebenarnya. Sudah ada kontribusi dari seluruh masyarakat Jambi dalam menolak ataupun menentang kasus-kasus yang dimana pemerintah tidak bisa menggunakan, maksudnya itu seperti apa ya? Pokoknya sesuai dengan tugas pemerintah tidak bisa. Itu sudah cukup baik, mereka solid dan mereka bisa menjamin kontribusi konstitusi itu dengan sempurna. Baik. Oke, mungkin segitu yang dapat Abang ini sampaikan. Terima kasih. Saya Rizky Apriando, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Apriando dengan NIM D1C02306. Di sebelah saya dengan Abang Bang Aji. Oke, mungkin di sini saya ingin mengobrol diskusi dengan Bang Aji. Bang Aji, kita sebagai anak muda gitu, Bang, apakah Abang mengetahui tentang kesadaran berkontribusi? Kesadaran berkontribusi mungkin dalam desa, mungkin dalam desa seperti ikut gotong royong di antara bapak-bapak atau membantu pemilu kemarin misalnya kan ya, membantu membangun tenda-tenda untuk pemilu. Bagi mungkin sebagai anak muda tuh kan banyak gitu, Bang, saya lihat di lapangan banyak anak muda tuh yang nggak mau berpolitik gitu, Bang. Jadi kita membantu seperti pemilu kemarin, berkontribusi gitu, Bang, ya, peduli gitu terhadap negara. Ya, baik, mungkin segitu saja dan tanggapan dari Bang Haji. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Rizky Brando dengan NIM 1202326. Di sini saya bersama Abang Harum. Oke. Jadi mungkin di sini saya ingin mewawancara Abang Harum. Oke Bang, Abang tahu nggak itu kesadaran berkontribusi? Oh, kesadaran berkontribusi. Tahu ya? Contohnya seperti apa Bang dari contohnya? Kita sebagai anak muda itu. Kayak ini sih. Oke. Lalu tapi politik juga. Ya sih ya. Oh iya pasti. Mungkin terus juga ya harus banyak wawasan lah. Apalagi mungkin untuk anak-anak sekarang nih mungkin jarang yang mau berpolitik kan enggak? Jarang nih udah malas mungkin enggak dengar itu. Baca-baca berita tuh udah mulai. Mungkin segitu saja video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Apriando dengan NIM D1C023026 dan di sebelah saya ada Abang Harum. Oke, mungkin di sini saya ingin menanyakan Bang, Abang tahu nggak sih apa itu kesadaran berkonstitusi? Kesadaran berkonstitusi itu menurut saya ya, secara hak nilai kita harus wajib mengikuti negara. Contohnya hak nilai atau kontribusi kita terhadap negara. Berarti seperti undang-undang Pancasila juga. Iya. Terus Bang, mungkin kita berpikir lagi mungkin sebagai anak muda yang ada di Provinsi Jambi Bang, mungkin apakah sudah mencerminkan berkontribusi dalam suatu negara, kesadaran berkontribusi? Sudah. Berarti anak Jambi ini berarti udah mulai melek dengan politik gitu, mulai ikut pemilu. Oke guys, baik mungkin begitu yang dapat Abang ingin sampaikan. Saya Rizky Apriando, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Apriando dengan NIM di 1C0926. Di sebelah saya dengan Abang Di. Oke. Jadi kali ini saya ingin mencari Bang Di tentang apakah Abang tahu Bang apa itu kesadaran berkontribusi, apalagi kita sebagai anak muda? Kesadaran ya berpartisipasi terhadap negara ini. Mungkin anak-anak sekarang juga jarang berpartisipasi dalam politik keuangan, nggak peduli gitu ya. Nah, ke depan ini Bang, apalagi kita mengecil di Jambi itu partisipasinya itu, apakah menurut Abang di Jambi ini sekarang anak mudanya itu lebih berkesadaran Bang atau gimana ya? Cukup sadar, masih cinta lagi ya, masih peduli dengan Jambi. Oke. Baik, mungkin segitu saja wawancara saya kali ini. Terima kasih.